Hai, selamat datang di Psikoaksara. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Luvina dari Bogor tentang takut mencintai. Halo Psikoaksara, kenalin aku Luvina. Di sini aku mau sedikit berbagi cerita yang sebenarnya mungkin nggak penting-penting amat buat kalian denger ini. Ini pertama kalinya aku ngirim cerita ke orang lain. Agak ragu sih awalnya, takut kalau ada orang yang aku kenal dengar cerita ini dan langsung sadar kalau ini aku. Oke, jadi aku tuh pernah suka sama orang selama 7 tahun tanpa orang itu tahu. Namanya sebut aja Aresha. Meskipun bukan orang ini yang mau aku ceritain, tapi masa-masa suka sama Aresha yang buat aku punya ketakutan tersendiri. Sedikit pengenalan, Aresha ini teman kakakku. Kurang lebih dia 2 tahun lebih tua dariku. Hobinya main gitar. Orangnya sih agak emosional, tapi sebenarnya baik. Cukup perhatian, dewasa, karismatik, dan cukup bisa menghargai orang lain. Dia juga punya lesung pipi yang waktu pertama kali aku lihat itu kelihatan cantik banget. Tapi dia cowok sih. Cowok yang sempat kukira cewek tomboy pas rambutnya masih gondrong. Mana aku sempat manggilnya Mbak Pulas. Terus sebenarnya apa yang buat aku trauma sama orang ini? Karena aku langsung tahu siapa orang yang dia suka lewat tatapan dan perilakunya. Sekalipun pada saat itu dia cuma bertepuk sebelah tangan. Yang itu tuh buat aku sempat mikir kalau ini mungkin kesempatan aku buat deketin. Tapi nyatanya enggak. Bahkan sebelum aku memulai, dia udah suka sama Kak Karina. Cewek yang lebih tua dari dia beberapa tahun. Kak Karina anggun dan dewasa. Beda banget sama aku yang kelewat biasa. Aku sengaja nggak cerita dengan waktu yang spesifik karena cerita ini terlalu panjang. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan ya kali ini cintanya Kak Aresha nggak bertepuk sebelah tangan. Mirisnya aku malah bantuin. Aku yang teriak cie paling keras. Kurang lebih itu udah di tahun ke-5. Mereka makin deket. Kak Karina ini orangnya baik banget. Dan karena terlalu baik, jadi buat aku makin insecure. Jadi aku harus yakinin diri sendiri buat dukung mereka aja. Ya udah, mereka langgeng, bahkan sampai sekarang nikah dan udah punya anak. Cuma sekali aku sempet nangis sih pas mereka nikah. Tapi gak apa-apa, mereka emang jodoh. Yang harus aku lakukan selanjutnya tinggal cari cara ngelupain perusahaan yang 7 tahun lalu. Gamonnya setahun penuh. Aku malah ditanyain terus kapan nyusul, siapa doiku. Pengen banget ku gebuk rasanya. Di sini aku takut buat jatuh cinta lagi. Sekalipun aku memilih nggak melakukan apa-apa, tapi rasanya capek banget berkutat sama perasaan sendiri. Tapi hidup emang suka ngajak bercanda. 2 tahun aku punya masa tenang, aku malah jatuh cinta lagi di penghujung tahun 2023 ini.
Kali ini sama cowok yang lebih muda 2 tahun dari aku. Aku takut, aku nggak mau ngulang 7 tahun yang lalu. Rasanya lebih serem dari sebelumnya. Aku lebih takut kalau ada orang lain yang tahu kalau aku suka sama orang itu. Apalagi sejak awal orang ini buat aku minder mulu. Jadi ceritanya mungkin sampai di sini dulu aja. Semoga kalau dia punya orang lain, aku bisa cepat lupa. Semoga nggak sesakit sebelumnya. Terima kasih Siko Aksara. Hai Luvina, aku bisa paham sih gimana perasaan kamu ketika mengagumi Mas Aresa. Karena dia sosok yang bisa membuat kamu tertarik sama dia. Meskipun pada akhirnya dia menikah dengan orang lain yang kamu nilai lebih baiklah daripada kamu. Tapi di sana kamu cerita juga bahwa sempat nangis gara-gara itu. Gagal move on-nya kurang lebih setahun. Aku pernah baca quotes yang menurutku keren sih. Level tertinggi mencintai seseorang ialah saat ia bisa bahagia melihat orang yang ia cintai bahagia. Yap, di sini artinya kita perlu untuk mengubah cinta yang awalnya berorientasi untuk bersama menjadi sebuah cinta yang ikut bahagia karena dia telah bahagia dengan orang baru yang kita tahu bahwa menurut penilaian kita itu dia lebih baik daripada kita. Dengan memindahkan bentuk cinta ke dalam orientasi yang baru itu, bisa loh membuat kamu lebih memaknai pengalaman masa lalu itu. Jadi sesuatu yang bisa menjadi pelajaran hidup, bukan sebagai trauma untuk mencintai. Karena mencintai itu merupakan anugerah Tuhan yang sangat indah. Kita akan kewalahan apabila kita menutupi anugerah Tuhan itu sendirian. Apalagi memiliki stigma yang kurang nyaman terhadap cinta. Aku yakin yang salah itu bukan cintanya, tapi bagaimana kita memandang cinta itu sendiri. Mencintai dan dicintai adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita mencintai, kita jadi fokus pada orang yang kita cintai. Akan sangat menyenangkan memang apabila kita dicintai balik oleh orang yang kita cintai. Sayangnya, memang takdir tak selalu berkata demikian. Ada kalanya manusia merasakan cinta yang tidak terbalas dari orang yang dicintainya. Hal itu membuat kita sebagai manusia jadi kecewa, jadi nyesek, jadi ada perasaan gak nyaman yang hinggap. Harapan yang awalnya indah seolah berubah menjadi sebuah kesedihan. Itu wajar kok, sebagai manusia merasakan itu. Hanya saja, ketika rasa itu kemudian menetap di dalam hati dalam kurun waktu yang lama, dan itu bisa mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia, itu yang menjadi kendala. Dunia ini begitu berwarna jika kita memandang dengan kacamata hitam dan putih, berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Ada banyak hal baru yang perlu kita ketahui, perlu kita coba. Kamu tahu, adalah sebuah lagu di Petualangan Sherina yang liriknya tuh bagus banget kayak gini. Lihat segalanya lebih dekat, dan ku bisa menilai lebih bijaksana. Nah, jadi pengalaman di masa lalu itu hanya bisa kita jadikan pengalaman dan referensi, bukan sebagai penghalang untuk kita belajar hal baru lagi, termasuk belajar mengenal sosok baru yang kamu cintai ini. Mencoba untuk berkomunikasi lebih instan dengannya, dan mencoba menemukan hal-hal yang kamu ingin cari tahu kepadanya, itu bukan merupakan suatu kesalahan.
Kalaupun kamu masih punya ketakutan akan hal tertentu, mungkin ada baiknya buat diutarakan. Tapi nggak perlu buru-buru sih kalau kamu belum siap. Yang tahu kesiapanmu adalah diri kamu sendiri. Sedih karena gagal dalam mencoba itu lebih baik daripada sedih karena nggak pernah mencoba sama sekali, yang akhirnya kesempatannya malah hilang. At last, buat Lovina, setiap pengalaman kita itu penting kok dalam membentuk kita di masa depan. Setiap fase kehidupan juga punya cerita masing-masing. Ada pengalaman yang indah, ada juga pengalaman yang bikin gundah. Tapi dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, kita jadi tahu mana yang lebih baik dan mana yang tidak untuk diri kita, termasuk dalam hal jatuh cinta. Well, itu tadi cerita dan feedback di episode ini. Kalau kamu suka dengan episode ini, boleh banget kamu buat like, comment, and subscribe biar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran dari Psiko Aksara. Dan buat kamu yang punya cerita hidup berkesan, pengen banget diceritakan dan didengarkan, kamu bisa coba untuk tulis cerita kamu ke Psiko Aksara. Simak ketentuannya di kolom deskripsi biar ceritamu bisa masuk antrian buat dibacain. Thanks untuk perhatiannya. Sayonara. See you.